Om Swastiastu. Saya Nimade Gita Hening Melati dengan NIM 2212011025 dari Rombel 24 Teknologi Baru dalam Pembelajaran dan Pengajaran. Baik, jadi di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester yang telah diberikan. Kita langsung saja ke soal yang pertama, yakni pandemi COVID-19 telah mempercepat penggunaan perangkat teknologi digital dalam proses pendidikan. Menurut Anda, bagaimana dampak teknologi baru terhadap sekolah, belajar, dan pembelajaran? Saya sendiri merasakan penggunaan teknologi pada saat pandemi terasa sangat cepat, di mana semua orang, mulai dari siswa, guru, bahkan tidak terkecuali orang tua siswa juga merasakan perubahan dengan sangat cepat, di mana penggunaan teknologi ini sangat penting di era pandemi waktu itu. Seperti yang kita ketahui, sesuai dengan anjuran pemerintah, kita dianjurkan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh atau yang kita sebut dengan daring. Nah, biasanya guru memberikan pembelajaran melalui media online, platform seperti Zoom, Google Meet, atau juga Google Classroom. Nah, tentunya ini menuntut kita untuk dapat menguasai teknologi tersebut. Jadi bagaimana kita dapat menggunakan aplikasi tersebut, bagaimana kita mengirim tugas lewat di sana, bagaimana fitur-fitur yang di sana yang kita harus ketahui agar kita dapat terus mengikuti pembelajaran. Guru juga selain itu harus bisa menyesuaikan diri terhadap media pembelajaran yang ia berikan. Misalnya bagaimana ia mungkin menampilkan PowerPoint atau materi-materi lainnya yang ia gunakan saat pembelajaran agar tetap dapat diterima oleh siswa, sehingga siswa tetap dapat menerima materi dan pembelajaran dengan baik. Selain itu tentunya ada dampak lain dari penggunaan teknologi pembelajaran di masa pandemi. Nah, diantaranya yang pertama adalah metode pembelajaran baru. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa pembelajaran biasanya tatap muka atau luring. Nah, sekarang kita masuk ke tahap daring, di mana biasanya guru memberikan tugas melalui Google Classroom atau quizzes dan platform seperti Google Form, atau pertemuan jarak jauh lewat aplikasi Zoom atau Google Meet. Nah, tentunya ini memberikan metode pembelajaran yang baru dari sebelumnya yang biasanya hanya tatap muka begitu saja di kelas. Nah, selanjutnya ada tuntutan penggunaan teknologi. Nah, penguasaan teknologi di era pandemi itu benar-benar memang sangat terasa. Selama pandemi ini, baik guru maupun siswa itu harus tetap dituntut dapat menggunakan teknologi dengan baik. Yang terakhir adalah perbedaan kualitas pembelajaran. Memang dengan daring atau luring itu sangat terjadi perbedaan kualitas pembelajaran. Misalnya, kita ambil contoh dari sinyal. Nah, jika kita pembelajaran secara daring, tentu tidak semua siswa mempunyai akses ke teknologi yang baik. Ada beberapa siswa yang mungkin rumahnya agak di pelosok yang terkendala sinyal. Nah, hal ini tentu menjadi masalah untuk mereka ketika pembelajaran berlangsung. Nah, tentunya di sini terjadi ketidakmerataan pembelajaran antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Berikutnya, soal nomor 2, yakni teknologi juga telah membawa perubahan mendasar dalam dunia kerja. Nah, coba Anda jelaskan perubahan apa saja yang terjadi dalam dunia kerja dan bagaimana cara Anda mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan tersebut. Seperti yang kita ketahui di dunia pendidikan, di dunia sekolah, teknologi itu sudah berkembang dengan sangat pesat. Nah, perkembangan ini mencakup banyaknya perangkat lunak yang dapat kita gunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Contohnya saja aplikasi-aplikasi seperti Quizzes, Kahoot, Google Classroom, Google Meeting, dan juga Google Form yang dapat kita gunakan untuk memberikan evaluasi atau penugasan latihan-latihan soal kepada siswa lewat aplikasi itu. Nah, semua ini tersedia dengan luas di internet dan dapat kita akses dengan mudah kapanpun dan dimanapun, baik oleh guru maupun peserta didik. Nah, sebagai calon pendidik, saya sendiri merasa perkembangan teknologi ini memang menuntut kita untuk terus belajar dan juga meningkatkan literasi digital kita agar tidak tertinggal. Seperti yang dikatakan Bapak Pendidikan kita, yakni Ki Hajar Dewantara, bahwa dalam mendidik peserta didik, kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi. Jadi kita tidak bisa terpaku dalam satu zaman saja, tidak bisa terpaku terus-terusan untuk tidak mengikuti perkembangan teknologi, karena mau bagaimanapun kedepannya teknologi yang terus berkembang pesat. Selain itu, tentunya ada cara yang bisa kita lakukan dalam menghadapi perubahan-perubahan ini agar kita tetap dapat mengikutinya. Yang pertama, terus beradaptasi dan dalam perkembangan teknologi dan selalu mengikuti perkembangannya. Nah, kita tidak boleh apatis menghiraukan perkembangan teknologi. Jadi kita harus tetap beradaptasi sehingga perlahan-lahan juga akan
kita beradaptasi terhadap perkembangan teknologi itu. Lalu yang kedua, memanfaatkan teknologi secara optimal. Nah, menggunakan teknologi secara optimal juga merupakan langkah yang dapat kita ambil. Nah, tentunya ini dapat mempermudah kita dalam pekerjaan. Contohnya kita ambil jika ingin memberikan siswa tugas, kita bisa menggunakan aplikasi online seperti Quizzes atau Kahoot. Jadi siswa tidak terpaku terus harus menggunakan kertas, menulis, atau kita memeriksanya satu persatu karena siswa mengumpulkan. Nah, jika menggunakan aplikasi tersebut, itu jawaban siswa sudah langsung tertera. Jadi kita bisa langsung memeriksanya tanpa melihat satu persatu lagi. Jadi itu tentunya mempermudah pekerjaan kita sebagai seorang tenaga pendidik. Nah, yang ketiga adalah tentunya tetap bijak mengendalikan teknologi. Nah, jadi jangan sampai teknologi yang mengendalikan kita, tetapi tetap kita yang harus dapat mengendalikan teknologi tersebut. Kita lanjut ke soal nomor 3, yakni menghadapi tantangan kehidupan di abad 21 diperlukan keterampilan atau skill yang penting Anda miliki. Jelaskan keterampilan apa saja dan bagaimana Anda menguasai keterampilan tersebut. Nah, menghadapi abad 21 di mana dinamika yang terus bertambah dan kompleksitas juga kian meningkat ini, dan juga di mana dunia di era informasi berlimpah dan teknologi yang semakin berkembang pesat, tentunya kita harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi yang baik. Jadi beradaptasi itulah sebuah keharusan. Jadi menurut saya, penguasaan keterampilan di abad 21 yang paling penting kita miliki itu adalah 6C yang kita ketahui bersama, yakni karakter, citizenship, critical thinking, creativity, collaboration, and communication. Nah, kita bahas satu persatu dari karakter. Nah, karakter, tentu kita tidak bisa lepas jauh-jauh dari karakter. Karakter yang membangun sikap atau sifat dalam diri kita yang mencakup etika, integritas, dan juga sikap positif. Saya sendiri tetap berusaha untuk mengembangkan dan menanamkan karakter yang baik melalui refleksi diri, dan juga tetap menanamkan komitmen-komitmen agar tetap bertindak dengan mencerminkan nilai-nilai yang baik, yang nilai-nilai yang tertanam di dalam Pancasila misalnya contohnya. Nah, selanjutnya adalah citizenship. Nah, di era ini dengan menjadi warga negara yang aktif dan tetap berpegang teguh kepada cinta tanah air, contohnya dengan terlibat aktif dalam organisasi, sehingga berharap dapat memberikan kontribusi yang positif ke depannya. Lalu yang ketiga adalah yang tidak kalah pentingnya, itu critical thinking atau berpikir kritis. Nah, kemampuan ini tentunya sangat penting untuk kita miliki di era sekarang ini, dan kita harus terus mengasahnya. Bagaimana kita berpikir kritis untuk memecahkan suatu masalah, bagaimana kita menemukan jalan keluar dari suatu masalah tersebut. Tentunya ini skill yang harus tetap kita miliki di dalam diri kita. Dan yang keempat ada creativity atau kreativitas. Nah, keterampilan ini juga penting, bagaimana kita harus berinovasi dalam hidup, jadi tidak terlalu monoton di situ-situ saja. Jadi kita harus tetap mengasah lagi kreativitas kita dengan bagaimana kita memberikan inovasi-inovasi baru di dalam kehidupan kita. Lalu yang kelima adalah collaboration atau kolaborasi. Nah, sebagai manusia yang dikenal dengan makhluk sosial, tentunya kita tidak bisa hidup sendiri. Kita tentu memerlukan bantuan orang-orang di sekitar kita, orang lain, rekan-rekan kita. Nah, tentunya skill ini memang harus kita miliki. Kita tidak bisa hanya mau mendengarkan pendapat kita sendiri yang harus didengarkan. Kita juga harus bisa belajar menghargai kontribusi orang lain, pendapat orang lain. Jadi kolaborasi ini sangat penting dalam era itu. Nah, yang terakhir ada communication atau komunikasi. Nah, keterampilan dalam menyampaikan ide tentunya ini juga adalah kunci. Bagaimana komunikasi itu sangat penting. Nah, contoh nyata yang saya lakukan dalam komunikasi adalah dengan berlatih terus dalam presentasi. Nah, ini sangat melatih skill public speaking, di mana kita berbicara di depan orang lain, mungkin di depan dosen, di depan teman-teman, atau bahkan di depan khalayak lain, untuk tetap bisa belajar komunikasi yang baik atau public speaking skill yang baik. Baik, kita ke soal nomor 4. Ini proses adopsi terhadap teknologi diperlukan adanya tahapan. Coba Anda jelaskan tahapan adopsi penggunaan TIK, dan menurut Anda, apakah tahapan proses adopsi teknologi di Indonesia sudah tepat? Sepengetahuan saya, tahapan dalam mengadopsi penggunaan TIK itu ada 4. Nah, yang pertama itu ada emerging atau tahap perkenalan. Nah, di tahap ini misalnya di sekolah, di suatu instansi pendidikan, sekolah memperkenalkan teknologi komputer atau laptop, biasanya komputer
yang dimana dengan adanya teknologi ini dapat membantu tenaga administrasi lainnya dalam menyelesaikan pekerjaannya atau berkas-berkas administrasinya. Dan komputer ini sebagai pengganti teknologi lama yang kita ketahui dengan mesin ketik juga. Secara perlahan guru belajar dalam mengoperasikan perangkat tersebut, jadi bagaimana menyalakan, lalu mengoperasikan dan mematikan komputer tersebut, sehingga pada tahap ini juga guru sebaiknya mendapatkan pelatihan-pelatihan agar lebih maksimal dan dapat lebih menguasai komputer atau perangkat yang diberikan, dan tentunya dapat merasakan kemudahannya dibandingkan dengan teknologi atau perangkat sebelumnya yang digunakan. Lalu tahap kedua ada applying, atau ini adalah penerapan, jadi penggunaan. Setelah tadi perkenalan, pada tahap ini peralatan TIK telah dilakukan, telah digunakan secara bertahap, di mana proses-proses administrasi dan perencanaan pembelajaran seperti RPP tersebut telah bisa kita gunakan menggunakan komputer tersebut. Jadi ini menjadi kesempatan untuk menerapkan TIK dalam semua pengajaran di sekolah tersebut. Lalu yang ketiga ada infusing. Nah, dalam tahap ini TIK dan kurikulum sudah menjadi satu, jadi dimasukkan di dalam sekolah yang semua kelas hampir sudah dapat mengakses komputer dan juga peserta didik dapat mengoperasikannya dengan baik. Yang terakhir ada transforming. Nah, pada tahap ini guru dan juga siswa telah percaya diri mengoperasikan perangkat digital dan menerapkannya pada proses pembelajaran. Nah, begitu juga peserta didik sudah dapat dengan terbiasa mengaksesnya. Nah, seperti yang kita ketahui biasanya dalam sekolah-sekolah itu ada lab komputer, di mana biasanya ada satu pelajaran tertentu yang dikhususkan untuk menggunakan komputer tersebut, dan kita dapat mengakses pembelajaran, sumber-sumber belajar dengan menggunakan komputer tersebut. Adaptasi TIK di Indonesia apakah sudah tepat? Menurut saya sendiri, tahap adopsi teknologi di Indonesia ini memang sudah sesuai. Namun seringkali penerapannya memang dilakukan secara terburu-buru. Contohnya di sekolah sudah ada e-raport begitu ya, atau raport online. Nah, dan juga e-learning, sistem pembelajaran online. Banyak sekali sekolah di Indonesia yang sudah memberikan pelatihan kepada guru, namun tentunya ini belum maksimal, belum cukup gitu. Banyak tenaga pendidik yang merasa mereka masih belum paham, belum fasih sekali, karena memang baru diperkenalkan langsung sudah dituntut untuk menerapkannya itu langsung pada semester atau pada tahun itu juga, sehingga mereka harus segera menggunakan teknologi tersebut dalam jangka waktu yang dekat dan dalam kurikulum yang justru itu dapat menghambat administrasi sekolah dan proses pembelajaran ke depannya seperti itu. Jadi alangkah baiknya tidak terlalu terburu-buru, baru mengenalkan sudah langsung harus diterapkan seperti itu. Hal yang terakhir yaitu soal nomor 5. Menurut Anda, bagaimana proses pembelajaran yang tepat diselenggarakan di sekolah pada era digital saat ini? Dan bagaimana pula cara untuk melakukan penilaian terhadap proses pembelajaran yang berlangsung? Nah, pendapat saya, pembelajaran di era digital ini sudah sangat baik, karena peserta didik dapat belajar lebih fleksibel dan secara mandiri, tidak harus menerima suapan begitu dari guru diberikan materi baru ia belajar. Tidak, dia sudah dapat mengakses materi, sumber-sumber belajar dari berbagai sumber melalui perangkat digital yang ia gunakan. Begitu juga ketika guru mengirimkan media-media pembelajaran secara yang bisa ia akses secara online maupun offline, mereka dapat mengaksesnya kapanpun, dimanapun saat mereka ingin. Nah, guru-guru juga dapat lebih mudah dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa masing-masing, dimana mungkin siswa ada yang lebih mudah atau lebih senang belajar menggunakan gaya belajar audio atau visual, atau malah gabungan dari keduanya, yakni audio visual. Nah, dengan ini guru dapat menggabungkan atau memilih metode pembelajaran yang ingin ia gunakan, apakah menggunakan PowerPoint atau video pembelajaran dari YouTube atau gabungan keduanya. Dan tentunya model pembelajaran yang beragam ini dapat memberikan siswa rasa lebih menarik begitu, jadi tidak bosan karena monoton hanya itu-itu saja. Nah, tentunya dengan demikian proses pembelajaran akan menjadi lebih mengutamakan kepada peserta didik, di mana sesuai dengan 6C yang memang terus digaungkan yang kita ketahui bersama, yaitu critical thinking, communication, collaboration, creativity, citizenship, dan karakter. Nah, namun dari itu semua tentunya tetap ada tantangan dari sisi memberikan penilaian atau assessment. Nah, memang diperlukan upaya yang lebih seperti melakukan assessment sumatif atau formatif yang lebih
proporsional dengan menyuruh, termasuk misalnya dengan penilaian kita secara langsung atau penilaian antar teman sejawat, dan melibatkan juga wali dari peserta didik tersebut. Baik, itu dia tadi jawaban saya atas soal ujian tengah semester yang telah diberikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.